Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 yaitu tentang memori. Oke, langsung saja memori. Memori oleh M. Yarya Hendrawan. Operasi sel memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data disimpan. Elemen dasar memori adalah sel memori, banyak sejumlah teknologi elektronik. Seluruh sel memori memiliki sifat-sifat antara lain. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis sedikitnya satu kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Karakteristik sistem memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, internal, eksternal. Register berada di dalam chip prosesor. Memori ini diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya dan digunakan hanya sementara. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Memori eksternal dapat diakses oleh prosesor melalui piranti input-output. Memori ini dapat berupa disk maupun pita. Karakteristik lainnya. Kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 bit 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8 sampai 32 bit. Karakteristik berikutnya adalah satuan transfer. Bagi memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke luar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan dan panjang instruksi. Addressable units. Pada jumlah sistem address units adalah word, namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkat byte. Pada semua kasus, hubungan antara panjang A suatu alamat dan jumlah n address unit adalah 2A sama dengan n. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. Keandalan memori. Memperoleh keandalan sistem ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang diajukan berapa banyak, berapa cepat, berapa mahal. Pertanyaan berapa banyak adalah sesuatu yang sulit dijawab karena berapapun kapasitas memori tentu aplikasi akan menggunakannya. Jawaban pertanyaan berapa cepat adalah memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain sebelum selesai prosesnya. Mengenai harga, sangatlah relatif bagi produsen selalu mencari harga produksi yang paling murah tanpa mengorbankan kualitasnya. Hubungan harga kapasitas. Semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu aksesnya. Satuan memori. Seperti yang dilihat simbolnya KB itu 2E10 1024, MB 2E20 1.045, yang terakhir terabyte 1,099.511,62776. Satuan memori. Memori utama semikonduktor. Pada komputer lama, bentuk umum random akses memori untuk memori utama adalah sebuah piringan ferromagnetik berlubang yang dikenal sebagai core. Istilah yang tepat dipertahankan hingga saat ini. Jenis memori random, RAM. Hal yang membedakan adalah RAM dimungkinkan pembacaan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Spek lain, RAM bersifat volatil sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik, kapasitor,
karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan. Sedangkan ROM berbeda dengan RAM, seperti namanya, berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungan untuk data yang permanen sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras maupun telan ROM. Variasi ROM lainnya adalah Read Only Memory yang sangat berguna untuk aplikasi operasi pembacaan jenis sering daripada operasi penulisan. 3 macam jenisnya yaitu EEPROM, EEPROM, dan flash memory. Koreksi error pelaksanaan fungsi penyimpanan memori semikonductor dimungkinkan mengalami kesalahan, baik kesalahan berat yang biasanya merupakan kerusakan fisik memori maupun kesalahan ringan yang berhubungan data yang simpan. Cache memori berfungsi mempercepat kerja memori sehingga memperdekat kecepatan prosesor. Itu pada CPU. Bila ada dalam cache memori ada lakukan pengiriman ke CPU, bila tidak dijumpai maka cari dalam memori utama. Terdapat kemungkinan bahwa word berikutnya yang berada dalam satu blok akan diakses oleh CPU. Konsep ini menjadikan kinerja memori lebih baik. Kapasitas cache menentukan ukuran memori cache sangatlah penting. Untuk mendongkrak kinerja komputer dari segi harga, cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Kita bisa melihat beberapa merek prosesor di pasaran beberapa waktu lalu. AMD mengeluarkan K5 dan K6, satu yang besar 1 MB, tanpa cache untuk melaksanakan harga yang murah. Yaitu seri Intel Celeron yang pada tahun 98 kinerja sangat buruk, terutama untuk operasi data besar, floating, 3G, Intel, dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.